Wow, segar sekali udara di tempat ini. Airnya dingin. Berham mau isi botol minum dengan air terjun ini. Kapan lagi kan kita dapat air segar dan bersih seperti ini? Silahkan, tapi jangan lupa untuk buka tutup botolnya. Oh iya, Berham hampir lupa. Kalau ditutup maka air tidak mungkin masuk ke dalam botol. Yesus memberikan banyak firman melalui perumpamaan sesuai dengan daya tangkap pendengarnya. Namun tetap saja sulit ya Ma. Kemuliaan Allah memang tertutup awan atau hati tidak dibukakan. Sekalipun demikian, Allah berbicara kepada kita dengan bahasa manusia, supaya sedikit demi sedikit mereka mengerti maknanya. Sayang 1000 sayang, para murid pun baru memahami arti perumpamaan itu beberapa saat kemudian. Ini pasti karena Roh Kudus yang bekerja. Jadi, bagaimana kalau teman-teman buka hati bersama murid-murid, memperhatikan uraian yang dijelaskan Yesus secara khusus? Shalom anak-anak, mari kita sama-sama menikmati sukacita yang dari Tuhan, yaitu dengan kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya kita dimengertikan tentang kebenaran firman itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mohon belas kasihan-Mu menolong kami, supaya ketika kami belajar kebenaran firman-Mu, kami sungguh-sungguh dipuaskan dan dimengertikan, sehingga apa yang kami pelajari hari ini menolong kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan di hari-hari yang akan datang. Tolonglah kami juga yang akan menyampaikannya. Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami, menolong kami memimpin kata demi kata yang akan kami sampaikan, supaya semua bersesuaian dengan apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tidak lagi berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan yang akan Yesus ajarkan. Seperti kita ketahui bahwa Yesus sudah memberikan berita tentang kerajaan surga melalui 4 perumpamaan di dalam Injil Markus pasal 4. Yang pertama adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Yang kedua adalah tentang pelita. Yang ketiga adalah tentang benih yang tumbuh, dan yang keempat adalah tentang biji sesawi. Dan hari ini kita akan melihat satu hal yang Alkitab tulis, bahwa Yesus Kristus adalah guru yang begitu luar biasa besar dan begitu luar biasa bijaksananya. Kenapa dikatakan Yesus itu adalah guru yang bijaksana? Karena Yesus Kristus di dalam menyampaikan berita kerajaan surga melalui perumpamaan-perumpamaan itu adalah perumpamaan yang dengan mudah bisa dipahami oleh orang-orang yang hidup di dalam zaman itu, karena itu adalah hal yang biasa di lingkungan masyarakat yang ada. Pertanian mereka tahu, pelita yang merupakan lampu yang diperlukan dalam ruang mereka tahu. Benih yang tumbuh, mereka tahu. Biji sesawi yang tumbuh menjadi besar sampai 3 atau 4 meter itu mereka juga tahu. Tuhan Yesus tidak memakai perumpamaan-perumpamaan dari negara lain. Itu sebabnya Yesus Kristus boleh dikatakan sebagai guru yang agung atau guru yang besar, sekaligus guru yang berbijaksana. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus memberikan perumpamaan-perumpamaan yang bisa dimengerti oleh mereka. Yesus Kristus tidak pernah mempersulit orang untuk bisa memahami tentang kerajaan surga. Tetapi untuk bisa mengerti setiap perumpamaan itu dengan dikaitkan rahasia kerajaan surga, itu yang menjadi kesulitan buat setiap manusia yang mendengarkan di dalam zaman itu. Seperti pada hari-hari yang kemarin, seperti pernah saya katakan,
yang membuat mereka sulit untuk mengerti kaitan perumpamaan dengan kerajaan sorga adalah karena mereka menutup hati mereka. Mereka tidak percaya pada perkataan-perkataan daripada Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika kita ingin mengerti tentang rahasia kerajaan sorga, kita harus menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Alkitab memberitahukan bahwa waktu-waktu tertentu ketika Yesus menyendiri dengan murid-muridnya, Yesus Kristus menguraikan perumpamaan-perumpamaan itu yang dikaitkan dengan kerajaan sorga. Sehingga kerajaan sorga yang awalnya itu rahasia, sekarang mulai dibukakan dan dibukakan. Sehingga murid-murid menjadi mengerti. Bagaimana dengan kita yang hidup dalam zaman ini? Ingat, kalau murid-murid Yesus sudah pernah diberikan satu pengertian demi satu pengertian, maka dari murid-murid itu punya murid lagi. Dan kita hari ini juga telah diberikan kesempatan untuk mengerti rahasia kerajaan surga melalui orang-orang yang belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan engkau nantinya bisa juga memberitahukan kerajaan surga itu kepada teman-temanmu dan kepada banyak orang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya yang berikutnya, bagaimana ya dengan orang-orang yang tadinya menutup hati dan pada saat mereka sadar bahwa perlu mereka tahu tentang kerajaan surga dan mereka mau masuk di dalam warga kerajaan surga? Apakah Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mereka mengalami anugerah dan menikmati anugerah kerajaan surga? Tentunya Tuhan memberikan kesempatan itu untuk mereka boleh menikmati menjadi murid-murid Tuhan. Dan semakin hari mereka menikmati rahasia kerajaan surga itu dibukakan. Dan mereka bisa menikmati betapa indahnya kerajaan surga. Itu sebabnya saya katakan hari ini kita sungguh bersuka cita kalau kita boleh menjadi murid-murid Tuhan. Karena kita bukan saja mengerti tentang rahasia kerajaan surga, tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Puji Tuhan, hari ini sekali lagi saya mengajak, mari kita menjadi orang yang selalu memohon kepada Tuhan agar kita terus boleh menjadi orang-orang yang mau dengan iman percaya pada berita kerajaan surga yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersuka cita karena kami boleh menjadi murid-murid Tuhan, yang di dalamnya Tuhan menguraikan tentang rahasia kebenaran kerajaan surga, yang di dalamnya Tuhan telah memberikan kami untuk mengerti selangkah demi selangkah, setahap demi setahap tentang kerajaan surga. Tuhan, kami juga berterima kasih jikalau kami sudah boleh menjadi warga kerajaan surga. Pimpinlah kami ya Tuhan, untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan, sehingga satu kali kelak kami boleh berjumpa dengan Tuhan di surga, bertemu muka dengan muka. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebagai manusia yang tercemar oleh dosa, kita mengalami kesulitan besar untuk mengerti kerajaan Allah. Sekalipun demikian, jangan putus asa. Karena oleh anugerahnya, kita berada di bait-Nya Tuhan, sehingga kita diberi kesempatan untuk mengerti makna sebuah perumpamaan. Berarti, kalau di sekolah guru menjelaskan berbagai misteri di alam, maka dalam masyarakat ada yang namanya ilmuwan yang berfungsi sama seperti imam di baitnya. Cerdas sekali. Sampai pada zaman sekarang, di mana gereja juga bertugas untuk menguraikan perumpamaan itu kepada kita. Puji Tuhan, karena kuasa Injil Kerajaan Allah itulah yang akan mengubah pikiran kita supaya kemuliaan kerajaannya terbuka bagi umatnya. Jadi, marilah kita
terus membaca lanjutan pengajaran dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 39. Sayonara.